Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih berkah dalam. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan renungan dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 42 mengenai hal menghakimi. Jadi suatu ketika ada seorang murid yang selalu terlambat dan nilai ujiannya itu selalu jelek. Sehingga ia selalu dimarahi oleh guru dan dicap sebagai murid yang tidak niat sekolah. Dan murid itu hanya bisa pasrah karena memang internet di rumahnya itu sangat lemot dan ia masih harus mengurusi orang tuanya yang sedang sakit keras. Dan setiap hari setelah selesai sekolah online, ia masih harus pergi untuk berjualan kerupuk sampai dengan malam hari demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan karena itulah nilai hasil ujiannya itu selalu jelek. Karena ia tidak memiliki banyak kesempatan waktu untuk belajar. Dan tanpa disadari, setiap hari dalam perbincanganku dengan teman-teman, kami cenderung menghakimi murid tersebut menurut pandangan dan juga pendapat kami yang sebetulnya itu belum tentu benar. Walaupun mungkin ada yang tidak setuju, karena menurutnya ini mengkritik bukan menghakimi. Namun, menurut KBBI, mengkritik adalah suatu tanggapan yang disertai uraian baik atau buruk terhadap suatu karya, perbuatan, ataupun pendapat. Sedangkan menghakimi, kita sudah seperti mengadili orang itu. Dan kita sudah seperti mendakwa orang itu. Sekaligus kita bertindak seperti hakim. Karena itu bila kita menghakimi orang, maka kita sudah seperti hakim penuntut sekaligus hakim yang memvonis bahwa orang itu bersalah dan harus dihukum. Nah, tadi di ayat ke-41 dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Karena itu, bila kita melihat orang melakukan kesalahan ataupun jelas sekali berbuat jahat, maka kita tidak boleh langsung menghakimi orang itu. Tapi sebaiknya kita menegur dan juga menasihatinya secara empat mata. Dan kita juga perlu tahu mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dan yang boleh dilakukan adalah mengkritik yang membangun. Dan kita juga perlu untuk mengampuni dosa orang itu. Dan yang tidak boleh kita lakukan adalah memberi kritik tapi tanpa solusi. Dan kita juga tidak boleh menghakimi secara sepihak. Walaupun orang itu telah melakukan kesalahan ataupun jelas berbuat jahat. Dan yang terpenting sebenarnya adalah menjaga diri kita agar tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan bukan hidup di dalam kebenaran diri kita sendiri yang sudah dipengaruhi oleh kebenaran-kebenaran duniawi. Karena itu Yesus menghendaki kita untuk memperbaiki diri dengan cara hidup dengan mendekatkan diri kepadanya lewat relasi doa hening bersamanya. Untuk itu kita menjadi bisa mendengarkan sabda Tuhan. Dengan demikian kita tidak akan lagi terdorong untuk menghakimi ataupun membicarakan kesalahan serta kejahatan yang telah diperbuat oleh orang itu. Karena kita tahu bahwa kita ini belum tentu bersih dan sudah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang terkasih, sudahkah kita menilai orang itu dengan pandangan dan juga pendapat yang lebih luas? Ataukah kita masih menilai orang dengan egosentris hanya dengan pandangan dan juga pendapat pribadi kita yang belum tentu benar?